Halo semuanya, dimanapun berada. Teman-teman, video ini adalah lanjutan dari video yang kemarin yang berjudul Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, Esra Alfred Soru, dan lain-lainnya cuma mirip Kristen. Ini lanjutannya ya. Nah, jika kita menilai seseorang atau mengatakan bahwa Pak Bambang Nursena mirip Kristen, Ibu Rita Wahyu mirip Kristen, Pendeta Esra Alfred Soru mirip Kristen, kita harus bisa memberikan bukti. Sebab sebuah pernyataan tanpa bukti, tanpa fakta, maka bisa menjadi fitnah. Nah, mari pada kesempatan ini kita buktikan. Mengapa kita layak menyebut Pak Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, Bung Gracia Pelo, siapa lagi? Yusuf Manubulu, Deki Gadas, dan lain-lainnya kemarin ya. Itu semua adalah mirip Kristen, bukan benar-benar Kristen. Nah, hari ini kita akan buktikan. Oke, mari kita buktikan teman-teman. Pertama kita definisikan dulu makna kata Kristen. Secara alkitabiah, secara biblical ya, Kristen artinya jelas adalah pengikut Yesus atau pengikut Kristus. Jelas ini, very clear. Kristen sama dengan pengikut Kristus. Sekarang kita masuk ke analisa berikutnya. God atau Theos atau ilah atau sesembahan atau Allahnya Yesus. Siapa? Ya. God-nya Yesus, Allahnya Yesus itu siapa? Nah, di Alkitab dijelaskan begitu terang benderang. Tidak ada misteri-misterian. Jawabannya adalah Bapa. Ayatnya di mana? Di Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 20 ayat 17 dan sebagainya ya. Jelas sekali Yesus ketika berbicara tentang Allah, tentang satu-satunya Allah yang benar, Yesus menunjuk kepada Bapa. Sekarang yang kedua. Bagaimana dengan Kristen? God atau ilah atau Allahnya pengikut-pengikut Yesus atau orang-orang Kristen, siapa? Siapa God-nya Kristen? Nah, jelas di Alkitab juga dikatakan Bapa. Di dalam 13 suratnya Paulus mengatakan bahwa Allah atau God atau Theos yang dia kabarkan adalah God and Father of our Lord Jesus Christ. Jadi Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga di Korintus 8 ayat 6 dikatakan oleh Paulus, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi jelas, baik Yesus maupun murid-muridnya atau orang-orang Kristen, Allahnya adalah Bapa. Yang di dalam perjanjian lama, dalam Yesaya disebut sebagai YHWH atau Yahwa. Itulah Allahnya Yesus dan Allahnya orang Kristen. Sampai di sini clear ya. Jelas banget ini ayat-ayatnya ini. Tidak multitafsir, tidak ada misteri-misterian. Jelas Allahnya Yesus adalah Bapa. Allahnya pengikut Yesus menurut Alkitab juga adalah Bapa. Nah sekarang setelah kita tahu bahwa Allahnya Yesus dan Allahnya orang Kristen adalah Bapa, kita bandingkan dengan satu contoh misalkan Pak Dr. Bambang Nursena. Coba tanya, Bapak Dr. Bambang Nursena, siapa Allahmu? Nah, maka dia akan menjawab, Allahku atau sesembahanku adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini Allahnya Bambang Nursena. Sama juga dengan Bung Gracia Pelo, Ibu Rita Wahyu, Romo Daniel Biantoro. Ya, ketika ditanya, siapa Allahmu? Jawabannya akan seperti ini. Bapa, Putra, Roh Kudus. Loh, sama ndak Allahnya Dr. Bambang Nursena dengan Allahnya Yesus dan Allahnya
orang-orang Kristen? Sama ndak? Sama apa sama? Jawabannya jelas. Berbeda atau tidak sama. Allahnya Yesus dan Allahnya orang Kristen adalah Bapa. Sedangkan Allahnya Dr. Bambang Nursena dan murid-muridnya adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Loh, nggak sama toh? Mirip, ada Bapaknya juga. Tapi ditambahi Putra dan Roh Kudus. Kalau sudah ngomong penambahan-penambahan, kita ingat Amsal 30 ayat 6. Amsal 30 ayat 6 ini ayat yang mengingatkan kita. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi jangan ditambah-tambahi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian sebagai perwakilan, bagaimana dengan pendeta Ezra Alfred Soru? Ini pendeta yang cukup terkenal ya. Ezra Alfred Soru. Coba tanya kepada pendeta Ezra Soru. Pak Ezra, Bapak pendeta, siapa Allahmu? Maka dia akan jawab, Allahku adalah Tritunggal, yaitu Allah Bapa ya, Allah Anak atau Yesus, dan Allah Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi Allah. Nah, ini agak berbeda nih. Jadi Allahnya Dr. Bambang Nursena dan murid-muridnya itu cuma satu, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu itu. Tapi Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, kalau Allahnya pendeta Ezra Soru ini, satu itu hakikatnya saja, yaitu Allah. Tapi pribadinya ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, sekarang kita cek. Apakah Allahnya pendeta Ezra Soru sama dengan Allahnya Yesus dan Allahnya orang-orang Kristen yang tertulis di Alkitab? Jika Allahnya Yesus dan orang-orang Kristen adalah Bapa, sedangkan Allahnya pendeta Ezra Soru adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, maka jawabannya sama atau sama? Sama atau sama? Ayo, ya jawab sendiri ya. Jadi jelas teman-temanku ya. Dari pembuktian yang sangat gampang ini, sudah begitu jelas bahwa Allah yang dikabarkan oleh orang-orang seperti Dr. Bambang Nursena, pendeta Ezra Alfred Soru, kemudian yang lain-lainnya itu tadi, itu berbeda dengan Allahnya Yesus. Berbeda dengan Allahnya orang-orang Kristen yang tertulis di Alkitab. Sangat tidak sama. Mirip iya, tapi tidak sama. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu bahwa Allah yang dikabarkan atau diajarkan atau diberitakan oleh orang-orang seperti Dr. Bambang Nursena, pendeta Ezra Alfred Soru, dan lain-lainnya itu, ternyata berbeda dengan Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus dan oleh orang-orang Kristen yang tertulis di Alkitab. Selanjutnya, Anda mau percaya kepada guru-guru seperti Bambang Nursena, Ezra Alfred Soru, dan lain-lainnya, atau lebih percaya kepada kesaksian Alkitab? Terserah Anda.